Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujiah Nurul Istiqomah dari kelas 11 MIA 2 yang akan berceramah tentang kemandirian. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Teman-teman yang saya banggakan, kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang paling labil. Oleh sebab itu, banyak anak muda pada zaman sekarang yang ikut kepada alur positif ataupun negatif, baik positif maupun negatif. Biasanya faktor negatif yang lebih cepat ditangkap oleh anak muda sekarang daripada dampak positif, karena biasanya dampak negatif itu ditimbulkan dari lingkungan sekitar yang lebih marak dan lebih banyak. Biasanya faktor yang paling cepat diserap oleh remaja pada saat ini adalah faktor negatif. Faktor negatif tersebut ini tentu berakibat buruk bagi mereka. Bisa kita lihat di berbagai media, contohnya media dalam sosial atau elektronik, juga dalam kehidupan sehari-hari ini. Dalam bermasyarakat, kita akan menemukan dampak positif yang akan memengaruhi dalam kehidupan kita, seperti geng motor, merokok, meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, kita generasi muda masih diberi kesadaran untuk merubah diri kita menjadi generasi yang lebih maju dan lebih bermanfaat bagi negara. Kita bisa menghindari pergaulan negatif tersebut dengan cara menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif. Contohnya mengikuti eskul di sekolah, mengerjakan tugas setiap hari di rumah tanpa terbawa kepada hal negatif. Jangan sampai kita menjadi korban dan tidak merasa bahwa kita jadi korban. Ada 4 langkah sederhana untuk mengikuti ke arah yang positif. Yang pertama, sekuat tenaga kita tunjukkan bahwa kita rajin kepada orang tua kita. Kedua, kita harus berusaha, tidak diberi uang saku, kita harus bisa mengatur dengan sebaik-baiknya. Tidak harus membeli barang-barang yang belum tentu penting itu dibeli. Kita harus mengatur uang tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Ketiga, kita tidak boleh terpengaruh oleh teman-teman yang sudah melakukan hal negatif. Keempat, mencari teman gaul yang positif baik di sekolah maupun di masyarakat, karena pergaulan kita perlahan akan membentuk karakter diri kita sendiri. Nah, jadi mulai sekarang ini, ayo kita praktikkan 4 langkah tersebut supaya kita menjadi manusia yang memiliki kepribadian mandiri. Nah, karena kalau kita memiliki jiwa kemandirian, kita tidak akan banyak menyusahkan orang lain dan kita tidak akan banyak memiliki masalah dengan siapapun. Kita akan lebih banyak memiliki teman dan akan lebih banyak memiliki yang suka kepada kita daripada kita dibenci oleh orang lain karena kita sering menyusahkan orang lain. Jadi mulai sekarang, ayolah semua anak bangsa atau remaja di Indonesia harus memiliki jiwa kemandirian. Sekian ceramah tentang kemandirian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan saya hanyalah makhluk yang penuh kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.